iblis itu lebih takut sama orang yang fajir. Fajir itu orang yang kelakuannya buruk. Iblis lebih takut dengan orang yang fajir, yang rajin sedekah, dibandingkan ahli ibadah yang bakhil. Nah, ini iblis, Pak. Ketika ditanya apa penyebabnya, kenapa iblis takut sama orang yang fajir ahli sedekah? Karena iblis paham sedekahnya itu gitu loh, mampu merubah karakter dia yang awalnya jahat, yang awalnya buruk, yang awalnya bejat menjadi baik. Enggak percaya Bapak? Sedekah itu bisa merubah karakter seseorang. Ya. Bagaimana sedekahnya seorang bapak mampu menjadikan anaknya menjadi orang yang soleh. Betul Pak. Sedekah itu bisa merubah karakter. Kenapa sedekah mampu merubah karakter seseorang? Karena setiap sedekah yang diberikan kepada orang lain itu selalu diikuti dengan doa-doa dari si penerima sedekah. Contoh, ada yang ngasih saya duit 100 ribu, saya kan akan bilang gini, ya Allah, semoga yang ngasih duit ini Kau berikan keberkahan, semoga yang ngasih duit ini Kau berikan panjang umur, bimbinglah dia dalam ketaatan kepadamu. Ini kalau yang dikasih 1 Pak. Kalau yang dikasih 50 gimana? Kalau yang dikasih 100 orang? Kalau yang dikasih ada 200 orang? Kalau yang dikasih tiap hari? Habis Pak. Semua keburukan-keburukannya itu lama-lama, apa bahasa Jawanya itu brodol. Rontok. Asbab doa-doanya orang yang diberi sedekah. Tapi kalau orang ahli ibadah yang pelitnya itu akan menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang bakhil itu gak masuk surga. La yadkhulul jannah bakhil. Orang pelit gak masuk surga. Ya kan? Banyak dapat masalah gara-gara pelitnya, Pak. Banyak dapat doa-doa jelek dari orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
sedekah adalah salah satu cara untuk menjaga diri dari api neraka. Jadi di sini sebenarnya masuknya pembahasan babul khauf, bab yang menerangkan tentang sifat khauf, sifat takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk tanda orang ini punya rasa takut kepada Allah, Pak, itu rajin sedekah. Jadi orang sedekah itu tandanya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membentengi diri dari api neraka dengan sedekah. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru ayman minhu fala yara ila ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara ila ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara ila an-nar tilqa awasi fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Muttafaqun alaih. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian pasti akan diajak bicara oleh Rabb-nya di akhirat kelak. Jadi nanti kita ada momen dialog dengan Allah. Bapak nggak usah bayangin bagaimana cara Allah berdialog, ya. Karena memang Allah itu nggak boleh dibayang-bayangin, Pak. Yang jelas nanti kita ada dialog, di mana tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Lalu dia melihat ke sebelah kanannya, dan yang terlihat hanyalah apa yang telah dikerjakannya di dunia. Dia pun melihat ke sebelah kiri, dan yang terlihat hanyalah apa yang telah dikerjakan di dunia. Lalu dia melihat ke depan, dan yang ia lihat hanya ada neraka di hadapannya. Jadi surganya mana, Ustaz? Kanan amalannya, kiri amalannya, depan neraka. Surga mana, Pak? Surganya ya nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena untuk mencapai surga manusia itu harus melewati sirat. Sementara kejadian ini adalah kejadian yang terjadi sebelum manusia menyeberangi sirat. Jadi yang dilihat ya cuma neraka memang, karena sirat itu atas bawah kanan kiri isinya neraka. Jadi sirat ini atasnya api, kanannya api, kirinya api, bawahnya neraka. Jadi ya udah, Pak, yang terlihat itu ya cuma neraka sama amal-amal perbuatannya di. Karena itu berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Ya, barang siapa tidak memilikinya, maka hendaklah dengan kata-kata yang baik. Muttafaqun alaih. Artinya sedekah inilah cara kita untuk menghadapi momen yang begitu mengerikan di sana. Bahasa simpelnya tak baca keterangan. Yang dimaksud dengan tanpa terjemah adalah Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan semua manusia, dan mereka akan mampu memahaminya tanpa harus diterjemah oleh seorang penerjemah. Hal ini dikarenakan keadaan akhirat tidak sama lagi dengan keadaan di dunia, di mana raja dunia tidak akan bisa memahami kalimat orang yang tidak sama bahasanya dengan dirinya. Begitupun seseorang tidak akan bisa memahami bahasa seorang raja jika beda bahasa dengannya, sehingga mereka membutuhkan penerjemah. Hal ini berbeda dengan kejadian di akhirat nanti, di mana Allah Subhanahu wa taala akan berdialog dengan hamba-hambanya tanpa melalui perantara. Soalnya, Pak, kalau dialog kok pakai terjemah, itu ada beberapa kalimat yang mungkin ketinggalan. Betul, Pak? Namanya menerjemah bahasa asing ke bahasa Indonesia, itu jaminan ada yang ketinggalan itu pasti. Karena saya sudah dulu pernah ada
jamaah dari Palestina, dia bertausiah dengan bahasa Arab, saya terjemah. Karena ngomongnya kelamaan banget. Namanya orang ceramah kan nggak bisa diputus. Ya, saya bilang per kalimat. Tapi dia lagi asik ngomong, itu ada beberapa kalimat yang saya ketinggalan. Otomatis kalau ketinggalan, yang tak sampaikan ya hanya yang saya dapatkan. Betul nggak Pak? Nah, makanya di akhirat nanti, ketika Allah berbicara dengan hambanya, itu nggak perlu terjemah. Hambanya paham, Allah jelas maha paham, Allah maha mengetahui. Kenapa seperti ini? Biar nanti tidak ada kalimat kepotong, ya, tidak ada kalimat ketinggalan, karena langsung. Makanya orang yang pandai berbahasa Inggris kalau nonton film Inggris enak dia, nggak perlu baca teks, ya. Sama seperti orang Jawa dengerin ceramah bahasa Jawa, ya. Tapi bagi kita yang beda bahasa kan gitu Pak. Bapak baru baca teksnya baris pertama, ngomongnya sudah teksnya baris keberapa itu? Sudah ke-6 atau ke-7, pasti ada yang telat. Maka di akhirat nggak ada pelantara, ya, menunjukkan apa yang disampaikan dan apa yang dijawab semuanya, nggak ada yang ditambah, nggak ada yang dikurangi, ya. Jadi kalau dosanya ini ya ini, kalau pahalanya ini ya ini, kalau kebaikannya ini. Jadi nggak ada penambahan, juga tidak ada pengurangan. Dan dalam hadis ini juga disampaikan tentang dorongan untuk bersedekah dan memperbanyak amal soleh sebagai wujud rasa takut kita terhadap siksa neraka. Hari ini kan banyak orang takut miskin Pak, asli. Percaya atau tidak percaya, orang itu takut hidup miskin, sehingga mereka selalu mengatakan, ayo kita bikin apa namanya itu, aset, investasi, ya, investasi aset, ya. Ada orang udah umur 90 tahun loh, sempat-sempatnya bikin kontrakan 20 pintu Pak. Padahal umurnya udah 90 tahun. Ketika ditanya, Mbak, kenapa bikin kontrakan banyak? Takut miskin toh. Padahal duit di rekeningnya miliaran Pak. Duit di rekeningnya itu miliaran. Sama orang-orang kaya, pejabat-pejabat, itu rekeningnya itu miliaran, tapi kenapa korupsi? Bahasanya simpel, takut miskin. Orang kalau takut miskin, dia butuh persiapan biar gak miskin. Maka dia punya aset, dia punya investasi, dia punya bisnis. Sehingga ketika ditanya, bos, gak takut miskin kamu bos, keluarin duit sebanyak itu? Kontrakan saya 50 pintu, satu pintunya 2,5 juta, gajian tiap bulan, aman. Dan gitu Pak, aman ya. Sekarang ada nggak di antara kita yang saking takutnya dengan neraka, tiap hari sedekah terus? Orang sedekah itu adalah investasi akhirat. Dan sedekah yang kita keluarkan itu pasti diganti oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau dalam hadis qudsi ini Allah sering menyampaikan, anfik, ya, berinfaklah kamu, nanti diganti. Jadi kalau kita pengen dapat keamanan, dapat kenyamanan ketika di akhirat, di dunia ini harus banyak sedekah, harus banyak sedekah. Makanya nanti orang-orang itu akan bernaung dengan sedekahnya. Makin banyak dia sedekah, makin aman akhiratnya. Bahkan sedekah manfaatnya bisa dirasakan di saat di kuburan. Termasuk orang yang rajin sedekah, biasanya apa? Prosesi pemakamannya itu lancar, cepet. Tahu-tahu sudah kelar dimandiin, tahu
Orang yang rajin sedekah ini akan ditemani dengan sedekahnya. Ini baru dikubur, nanti belum dimaksa, belum nanti di yaumul hisab, belum nanti melewati jembatan. Nah, makanya ini kalau Bapak benar-benar takut sama neraka, ya sedekah gitu aja, simple. Bahkan Allah abadikan di dalam surat Al-Baqarah, ciri-ciri orang mukmin itu siapa sih? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang mukmin itu ya wa mimma razaqnahum yunfikun, gemar memberikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah aja. Maka orang kalau takut neraka pasti sedekah. Kalau nggak takut ya nggak sedekah. Hari ini banyak orang yang lebih takut jatuh miskin daripada takut dengan neraka. Takut miskin tapi nggak takut neraka. Takut melarat tapi nggak takut siksaan Allah. Padahal Allah sering sampaikan juga ya, bahwa setiap sedekah yang kita infakkan itu akan menjadi tolak bala buat kita. As-shadaqah tadfa'ul bala. Tak baca lagi. Sebagai wujud rasa takut kita terhadap siksa neraka. Karena sedekah mampu menolak bala dan memadamkan api neraka kita. Jadi kalau Bapak pengen gak masuk neraka ya sedekah, udah. Simpel Pak. Sedekah berapa Ustaz? Ya, bebas. Ya. Allah tidak membatasi jumlah. Mau sedekah banyak diterima, sedikit juga diterima. Ya. Ada orang sering mengatakan, Ustaz, mendingan sedikit yang penting ikhlas daripada banyak gak ikhlas. Ada nggak Pak kayak gitu? Iya sih, sedikit yang penting ikhlas, tapi nggak Rp1.000 kali. Ya sedikit yang penting ikhlas ya nggak 1.000 juga kali Pak, bukan Rp2.000 kali. Ada orang mendefinisikan ini, jadi menggunakan kalimat untuk menutupi kebakhilan itu kayak gitu. Dia menggunakan satu kalimat supaya tidak terlihat pelit, gitu loh Pak. Padahal sebenarnya pelit, gitu loh. Ustaz, 2.000 aja ya, kan yang penting ikhlas. Bilang aja nggak mau gitu loh Pak. Bilang saja nggak mau banyak, maunya apa? Sedikit. Sehingga menggunakan kalimat ikhlas. Padahal ikhlas itu hal yang nggak boleh dibahas Pak. Karena orang yang menyatakan dirinya ikhlas belum tentu ikhlas. Orang yang bilang dirinya ikhlas saja belum tentu ikhlas. Karena ikhlas itu sirrun min asrarillah. Ikhlas itu termasuk rahasia dari rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat saja Pak, itu gak pernah tahu kalau manusia itu beramal ikhlas apa tidak. Sehingga nanti di akhirat ada orang yang membawa amalnya sebesar gunung, namun Allah tidak menerima amalnya gara-gara tidak ikhlas. Berarti kan yang tahu ikhlas cuma Allah. Jadi gak ada panitia ikhlas itu gak ada. Pak, insya Allah ikhlas Pak ya. Saya terima gak ada Pak. Panitia ikhlas itu gak ada. Yang nyumbang belum tentu ikhlas. Yang menerima gak boleh memastikan kalau dia. Terus gimana Ustaz? Ya nyumbang aja. Yang terima saja. Urusan ikhlas kita sama-sama doa. Ya Allah, semoga amalan ini jadi amal yang Kau terima. Robbana taqabbal doa, Robbana taqabbal sedekah kami. Gitu kan. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail Pak, ketika selesai membangun Ka'bah, itu doanya gitu. Robbana taqabbal minna. Nabi loh Pak. Mana ada Nabi gak ikhlas? Gak ada. Gak ada ceritanya Nabi gak ikhlas tuh gak ada. Kenapa Nabi Ibrahim dan Ismail membaca doa Robbana taqabbal minna? Itu untuk mengajarkan kepada kita. Kalau sekelas Nabi saja loh
harus berdoa supaya amalannya ikhlas, apalagi yang bukan Nabi. Jadi ikhlas itu ya, itu bukan kuasa kita, ya. Ikhlas itu rahasia Allah. Yang penting saya sedekah, ya. Ini sedekah saya, tolong diterima. Urusan ikhlas kita kembalikan kepada Allah. Sehingga orang yang bersedekah akan dekat dengan surga dan dijauhkan dari neraka. Ada satu perkataan yang paling saya ingat sampai sekarang, Pak. Iblis itu lebih takut sama orang yang fajir. Fajir itu orang yang kelakuannya buruk. Iblis lebih takut dengan orang yang fajir, yang rajin sedekah, dibandingkan ahli ibadah yang bakhil. Nah, ini iblis, Pak. Ketika ditanya apa penyebabnya, kenapa iblis takut sama orang yang fajir ahli sedekah? Karena iblis paham sedekahnya itu, gitu loh, mampu merubah karakter dia yang awalnya jahat, yang awalnya buruk, yang awalnya bejat menjadi baik. Enggak percaya, Bapak? Sedekah itu bisa merubah karakter seseorang. Ya. Bagaimana sedekahnya seorang bapak mampu menjadikan anaknya menjadi orang yang soleh. Betul, Pak. Sedekah itu bisa merubah karakter. Kenapa sedekah mampu merubah karakter seseorang? Karena setiap sedekah yang diberikan kepada orang lain itu selalu diikuti dengan doa-doa dari si penerima sedekah. Contoh, ada yang ngasih saya duit 100.000, saya kan akan bilang gini, ya Allah, semoga yang ngasih duit ini Kau berikan keberkahan, semoga yang ngasih duit ini Kau berikan panjang umur, bimbinglah dia dalam ketaatan kepadamu. Ini kalau yang dikasih 1, Pak. Kalau yang dikasih 50 gimana? Kalau yang dikasih 100 orang? Kalau yang dikasih ada 200 orang? Kalau yang dikasih tiap hari? Habis, Pak. Semua keburukan-keburukannya itu lama-lama, apa bahasa Jawanya itu, brodol. Rontok. Asbab doa-doanya orang yang diberi sedekah. Tapi kalau orang ahli ibadah yang pelitnya itu akan menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang bakhil itu gak masuk surga. La yadkhulul jannah bakhil. Orang pelit gak masuk surga. Ya, banyak dapat masalah gara-gara pelitnya, Pak. Banyak dapat doa-doa jelek dari orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan darinya. Saya itu dulu pernah naik bis, Pak. Naik bis itu teman saya nggak ngasih pengamen. Terus pengamennya bilang, oh Pak Haji Boy. Itu kan gak enak dengernya, ya. Dibilang Pak Haji Boy itu gak enak. Kata teman saya bukan haji. Itu baru gak ngasih pengamen, Pak. Bagaimana kalau gak ngasih? Bagaimana kalau pelit? Ya. Yang menilai pelit itu kan orang lain, bukan diri kita sendiri. Makanya dengan sering berbagi, bersedekah, insya Allah akan dihindarkan dari keburukan-keburukan doa orang lain. Insya Allah, ya. Kita niatkan semuanya bulan Rajab. Bulan Rajab ini kan bulan mulia, bulan haram. Karena bulan haram ini kan ada 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Maka di bulan Rajab, Bapak kalau sedekah, pahalanya berkali-kali lipat dibandingkan sedekah di luar bulan haram. Jadi mumpung ini masih bulan Rajab, Pak. Kalau orang Jawa namanya Rajab, ya, Rajab, Sa'ban, Poso, Syawal, ya. Nah, ini bulan Rajab ini, Rajaban, ya. Kita banyak yang melakukan hal-hal baik di bulan Rajab. Ada yang puasa sunnah, ada yang baca Quran. Ya, itu semuanya nanti dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana, silakan? Bedanya
Hemat sama pelit, ayo Pak, bedanya apa? Bakhil itu adalah seseorang yang tidak mau memberikan kelebihan yang dia punya kepada orang lain. Itu namanya bakhil. Saya punya nasi bungkus 5, saya hanya butuh 2, masih sisa berapa? 3. Ketika ada orang minta saya nasi, kok saya nggak kasih, berarti saya bakhil. Kenapa? Karena saya lebih 3 nggak dikasih. Tapi kalau saya butuhnya 2, punya nasi cuma 2, orang minta nggak saya kasih, namanya bukan bakhil, Pak. Jadi yang disebut pelit itu apa? Orang yang tidak mau memberikan kelebihan kepada orang lain, itu namanya bakhil. Terus hemat itu apa? Hemat itu Pak, kalau di dalam fikih ada istilah tawasud, ada istilah taktil. Tawasud itu apa? Orang yang melakukan aktivitas itu tidak terlalu boros dan tidak terlalu irit. Itu bagus. Namanya tengah-tengah. Ya. Jadi gak boros, gak pelit untuk dirinya sendiri, namanya takdir. Maka jika hematmu itu tidak melebihi batasan normal, maka itu hemat yang bagus. Tapi kalau hematnya sampai menyiksa diri, maka nasi cuma pakai garam. Tujuannya apa? Biar bisa beli Pajero, gitu loh Pak. Ya, dari sini ke UIN jalan kaki, hemat. Itu bukan hemat, itu takdir. Takdir itu gak boleh Pak. Takdir itu apa? Kita butuh tapi nggak mau. Itu namanya takdir. Nasi yang butuh lauk toh Pak. Bapak nggak mau beli lauk karena pengen hemat biar bisa beli ini beli itu. Itu yang nggak dibolehkan dalam agama. Kenapa? Orang yang takdir akan cenderung menjadi orang yang tidak syukur dengan nikmat Allah. Allah kasih duit buat beli lauk, bukan buat beli Pajero. Apa ya? Akhirnya dia makan nasi pakai garam selama sebulan. Alhamdulillah Pajeronya kagak kebeli, sakit masuk rumah sakit karena kurang gizi. Ya repot. Ya, ada punya teman Pak, saking hematnya itu ke Ciputat itu jalan kaki. Padahal kan ngeluarin duit cuma ya dulu cuma 2.000. Jadi segitunya Pak. Bahkan makan aja nggak mau beli lauk. Hemat. Itu bukan hemat. Itu namanya ngirit. Ngirit itu nggak boleh dalam Islam. Hemat itu tetap beli lauk tapi tidak terlalu mahal, tidak terlalu berlebihan. Ya ada lauknya tempe, tahu. Ya, jangan nasi pakai garam terus mengatasnamakan hemat. Itu bukan hemat, itu gak syukur Pak. Kalau Allah kasih bapak duit untuk beli makan, malah menyiksa diri. Ya, jadi hemat yang boleh itu hemat yang batas wajar. Bukan hemat yang berlebihan. Contoh, matiin lampu pakai lilin, hemat. Gak gitu lah konsepnya. Kalau kita butuh lampu ya pakai. Kalau sudah berhenti, udah gak butuh lampu, matiin. Itu hemat. Ya, pakai motor sudah sampai lokasi, matiin motornya. Itu ke Ciputat, dorong motor, hemat. Ya gak gitu konsepnya. Itu bukan hemat, itu namanya ngirit. Kalau bahasa Arab itu takdir. Takdir itu berlebihan, boros haram. Ya, berlebihan ngirit juga haram Pak. Allah gak suka. Terus gimana? Ya normalnya saja. Normalnya, ngambil yang sedang, enggak boros, tidak terlalu enak. Ya, makan ada lauknya, ada minumnya, ada ininya ya. Jadi kalau mau, katanya kalau hemat itu pangkal kaya, nggak kaya Pak, nanti malah jadi penyakitan nanti. Ya, Allah nggak suka. Allah lebih senang orang dikasih nikmat, dia gunakan nikmatnya terus bilang alhamdulillah. Hadis nomor 410. Gambaran penduduk langit yang begitu padat, penduduk dari golongan para malaikat. Ini hadisnya tak baca. Wa Nabi radhiyallahu anhu. Qala, Rasulullah SAW, ini aroma la tarawna
Wa asma'u ma la tasma'un atau sama wa huqalaha an ta'itto. Al-hadis, kita baca terjemahnya biar waktunya cukup. Dari Abu Dzar radhiyallahu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak pernah kalian lihat. Jadi kalau Bapak belum pernah lihat surga, Nabi pernah Pak. Ya, Bapak belum pernah lihat neraka kan? Nabi pernah. Bapak belum pernah lihat malaikat Jibril kan? Nabi pernah. Ini yang disebut aku melihat apa yang tidak pernah kalian lihat. Dan aku mendengar sesuatu yang tidak pernah kalian dengar. Langit berderit. Bahkan Nabi tahu Pak. Nabi dengar kalau langit itu berderit. Bahasa Jawa itu kempet-kempet, krek-krek gitu kayak ranjang gitu Pak. Bapak mungkin kalau zaman dulu suka main ke rumah nenek itu kan ada ranjang yang kalau dinaikin itu bunyi. Itu nenek saya masih punya ranjang kayak gitu tuh. Ya. Itu kalau kita berempat itu bunyinya berisik sekali tuh. Ya, zaman dulu itu karena dari besi. Kalau zaman sekarang dari apa Pak? Gak ada bunyinya gitu ya. Kalau zaman dulu kan ada bunyinya, berisik betul Pak. Ya, kalau udah malam jangan berisik gitu, gerak-gerak dikit bunyi itu ranjangnya itu. Nah, langit itu kayak gitu. Kok gak kedengeran Ustaz? Kan udah dibilang, yang denger cuma Nabi. Makanya kalimatnya, aku mendengar sesuatu yang tidak pernah kalian dengar. Nabi itu mendengar langit berderit dan langit berhak untuk berderit. Wajar kan? Karena langit gak ada tiangnya. Langit itu gak pakai pondasi Pak. Otomatis kalau gak ada pondasinya ya goyang. Tapi hebatnya langit gak ambrol gitu loh Pak. Hebatnya langit itu. Kalau ranjang-ranjang kita kalau kelebihan muatan ambrol. Kalau langit apa? Enggak. Tidak ada pada langit satu tempat pun seukuran satu tapak kaki, melainkan di atasnya ada seorang malaikat yang sedang merukuk atau sujud. Jadi semua penduduk langit enggak ada yang maksiat. Makanya langit dulu suka sombong sama bumi. Kata langit dulu, bumi kenalin aku langit. Tempat di mana semua makhluk yang ada di langit selalu sujud kepada Allah. Bumi itu gak bisa ngapa-ngapain Pak, karena bumi itu tempatnya orang maksiat juga kan. Tapi bumi akhirnya minta sama Allah, ya Allah berikan aku sesuatu supaya aku bisa mengimbangi perdebatan langit. Maka Allah turunkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darah. Ya. Begitu Nabi diturunkan ke dunia, dilahirkan ke dunia, langit komplain, ya Allah kok bumi dikasih Muhammad, bumi kok dikasih Sayyidul Anbiya Musalim, aku juga pengen. Wes, kita bikin namanya Isra Mi'raj. Ya. Akhirnya dua-duanya sama karena langit dan bumi itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang betul sampai sekarang penghuni langit itu selalu rukuk dan sujud. Dan sungguh demi Allah jika kalian mengetahui apa saja yang mau ketahui, misalnya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, dan kalian tidak akan pernah bisa bersenang-senang dengan istri di atas ranjang. Ini menunjukkan Pak, kalau jadi Nabi Muhammad itu mentalnya harus kuat. Jadi Nabi Muhammad itu harus strong Pak. Karena Nabi Pak, walaupun istrinya banyak, Nabi tidak seperti kita yang menikmati istri seperti kita menikmati istri kita. Artinya Nabi walaupun sebelahnya Aisyah, walaupun sebelahnya seorang perempuan yang sangat cantik jelita, tetap hatinya masih takut kepada Allah. Nabi Pak, kelas berat Nabi. Kalau kita ini udah dideketin sama perempuan cantik aja udah hilang itu. Ya. Pengantin baru rata-rata subuhnya telat. Rata-rata itu pengantin baru, kalau yang sudah lama telat juga Ustaz, ya. Sama-sama telat, ya. Tapi Nabi itu, kalau kalian tahu apa yang aku tahu nggak bisa. Karena orang itu kalau sudah banyak beban Pak, maka enak pun jadi nggak enak. Ya. Orang kalau utangnya banyak, misal utangnya banyak, miliaran, ya, bahkan besok mau disita rumahnya, besok mau disita perusahaannya. Makan bakso nikmat apa enggak Pak? Enggak kan? Bos, apa enggak dimakan baksonya? Enggak doyan makan. Enak ini loh, makan aja sana. Padahal baksonya
makanan akan menjadi enak kalau pikirannya enak, gitu. Makanya kalau Bapak pengen hidup enak, itu bukan memperbaiki fasilitas, bukan memperbaiki gizi, bukan. Kalau pengen enak hidup, perbaiki pikiran, biar pikirannya enak. Gimana mikir, sholat? Orang Jepang, orang Cina itu kan orang-orang yang paling canggih dalam segi fasilitas, Pak. Tapi banyak yang matinya gantung diri, banyak yang matinya loncat gedung, banyak yang matinya tabrak kereta. Padahal mereka fasilitasnya nikmat, makanannya enak-enak, tapi matinya kayak gitu, sumpek hidupnya. Kenapa? Karena yang bikin nyaman terletak pada pikiran. Pikiran pusatnya dalam hati. Hati yang tenang akan menghasilkan pikiran yang tenang. Ya, makanya orang itu sampai mancing. Padahal orang mancing itu kan nggak makan loh, Pak. Saya dulu memancing juga, tapi zaman dulu mancing di sungai-sungai itu, Pak. Orang itu kalau lagi asik mancing, Pak, itu dari pagi sampai siang tuh nggak lapar dia. Asik dia nunggu ikan. Itu menunjukkan orang yang senang itu bisa nahan lapar. Orang itu kalau senang, Pak, itu nahan lapar bisa. Sama seperti anak kecil yang main game, saking senangnya main game sampai lupa makan. Paham kalimat ini? Jadi sebenarnya yang bikin kita pengen makan enak, yang bikin kita tidur enak, itu karena pikiran kita tenang. Dan cara menenangkan pikiran itu hanya dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak itu gak usah iri sama orang-orang kaya, gak usah iri sama bos-bos. Oh, kayaknya enak bos itu, duduk di kursi empuk, disediain itu. Kan kita nggak tahu kalau malam dia bisa tidur apa enggak. Kita nggak pernah tahu kira-kira kalau dalam mobil pikirannya tenang apa tidak. Kita juga tidak pernah tahu dia makan itu habis apa enggak. Karena banyak bos-bos itu kalau makan nggak pernah dihabisin. Bukan makanannya nggak enak, pikirannya kemana-mana. Bentar, ini dikit lagi mau kerja ya. Hidup kok seperti itu, kan? Hidup kok dikejar apa? Dikejar tanggungan. Hidup dikejar apa? Proyek. Akhirnya tidak nyaman dalam menikmati hidup. Baca lagi. Dan sungguh kalian akan keluar ke jalan-jalan dan meminta pertolongan kepada Allah. Riwayat Imam Tirmidzi, beliau berkata hadis ini adalah hasan. Keterangan dalam hal ini disampaikan betapa banyaknya penduduk langit dan semuanya dalam kondisi beribadah kepada Allah. Dan karena banyaknya penduduk langit, maka langit menjadi berat sehingga mengeluarkan suara derit sebagaimana suara ranjang yang berdiri. Dalam hadis ini juga disampaikan bahwa yang dituntut dari seorang hamba adalah janganlah ketakutan dia menjadikan dia sampai pada tingkatan putus asa dan putus harapan. Bapak lihat, Nabi itu adalah manusia yang paling takut kepada Allah, tapi terlihat damai gitu loh. Nabi nggak jerit-jerit, Nabi nggak di jalanan, gitu nggak. Nabi santai, normal. Jadi takut kepada Allah itu juga nggak harus diaplikasikan dalam bentuk teriak-teriak. Kayak Bapak kan, kalau ada orang lagi terlilit pinjol, itu kan kelihatan mukanya cembetut, gak doyan makan, gak doyan ini, itu kan kelihatan, Pak. Tapi Nabi, Pak, walaupun beliau punya rasa takut kepada Allah, orang melihat Nabi itu seperti orang yang biasa saja. Maksudnya makan, istirahat, jalan sama istri, kadang Nabi ke pasar, kayak orang normal. Tapi seandainya apa yang dirasakan Nabi dipindah kepada sahabat, maka sahabat akan menjadi orang yang seperti gak waras, akan seperti orang yang teriak sana teriak sini ketakutan. Untung ya yang dikasih sifat takut yang hebat itu baginda Nabi Muhammad. Namun hendaknya masih ada sebagian harapan kepada Allah sehingga dia dapat melakukan amalan kebaikan, dan sebagian rasa takut yang dapat menahan dirinya dari menentang Allah. Dalam artian setengah sifat khauf yaitu takut, dan setengahnya lagi adalah sifat roja harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh simpelnya gini, orang sholat itu kan memang tidak dijamin apakah sholatnya diterima atau tidaklah. Ketika kita meyakini sholat kita tidak diterima, itu namanya putus asa. Ya, putus asa tidak boleh. Wala taqnatu min rahmatillah, tidak boleh. Sholat saya tidak diterima Ustaz, gimana ini, tidak boleh gitu.
Tapi orang yang terlalu yakin bahwa sholatnya pasti diterima, itu juga nggak boleh Pak. Itu kepedean. Terus gimana? Ya udah, saya sudah sholat, ya saya juga ada khawatir kalau nggak diterima, tapi ya itu tak serahin saja kepada Allah. Yang penting saya sholat. Udah enak. Hidup itu kayak gitu saja. Nggak usah terlalu sibuk mikirin apakah diterima apa tidak, dan nggak usah terlalu pede pasti diterima. Terus jalan saja, lakukan, kerjakan, ikhlaskan. Dan ibadah itu kayak gitu aja Pak. Pokoknya dulu sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh sholat, urusan diterima urusan Allah. Yang penting saya sudah sholat. Gitu loh Pak. Jadi enak saja. Nah kalau orang bahas terima dan tidak terima nanti ribet Pak. Ustaz, saya nggak bisa ke musola. Kenapa? Saya takut kalau di musola nggak diterima sholat saya. Kenapa? Imamnya nggak jelas. Ya, di musola bisik banyak anak kecil. Maka saya putuskan musola saya di rumah saja. Saya yakin kalau di rumah pasti diterima. Itu juga salah kayak gitu Pak. Orang yang sholat di rumah memang khusyuk versi dia, tapi belum tentu menyenangkan Allah. Karena kita sholat bukan mencari khusyuk saja Pak, tapi kita sholat juga ingin menyenangkan Allah dan Rasulnya. Allah lebih senang kalau ada orang sholat itu berjamaah. Jadi kalau ada orang nggak mau ke masjid karena takut nggak diterima, nggak mau ke masjid karena takut nggak khusyuk, itu yang disebut berlebihan. Itu namanya Rasul kan nggak kayak gitu Pak. Rasul tetap ke masjid. Nabi pernah lagi sholat digangguin Hasan Husain, santai saja. Nabi pernah ketika sholat ada anak nangis-nangis, kemudian Nabi sholatnya dipercepat. Ini menunjukkan ketika di masjid ada berbagai macam kejadian, itu tidak membuat Nabi pindah tempat. Nabi tetap sholat di masjid, bagaimanapun kondisinya. Ya, urusan diterima kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Sahabat kan nggak ada tuh Ustaz sosial media. Karena kan udah sosial media kan jadi alat lah gitu. Saya mau tanya yang tadi yang saya bilang kayak sedekah, kita ibadah yang lain, posting segala macam. Sampai yang kebakaran kita posting itu hukumnya gimana? Apa menurut pandangan Islam gimana? Yang ditanya itu menghilangkan ikhlas apa tidak? Iya. Memposting sedekah di media sosial itu tergantung niat Pak. Kalau niatnya untuk mendorong orang lain agar dia bersedekah, itu nggak apa-apa, itu boleh. Karena di zaman Nabi dulu pernah kita bahas hadis ya, di mana Nabi memberikan dorongan kepada orang untuk melakukan kebaikan, akhirnya sahabat patungan untuk membantu sahabat-sahabat yang miskin, itu boleh. Tapi kalau tujuannya untuk apa? Pamer, ya itu hukumnya ya kembali ke dia, ya kembali ke pribadinya. Jadi bagaimana hukum memposting amalan kebaikan di media sosial? Itu jawabannya nggak bisa dihukumi satu. Jawabannya pasti tafsir. Tafsir itu dirinci. Ya, jika postingan tadi mampu memotivasi, membangkitkan gairah orang untuk bersedekah, silakan. Kayak sedekah Palestina itu luar biasa itu Pak. Di posting ini akhirnya donasi ke Palestina banyak, itu bagus. Nggak masalah, itu no problem lah. Tapi kalau postingan tadi hanya digunakan untuk meningkatkan subscriber, ya, biar followernya makin banyak, biar viral, udahlah, kita nggak usah bahas itu punya apa. Itu sudah kembali kepada dirinya sendiri. Maka kita nggak boleh melarang orang untuk memposting Pak, karena urusan itu pribadi itu sebenarnya. Ya, artinya yang tahu dampaknya postingan itu kan yang memposting. Ketika saya memposting ini kok hati saya makin sombong, hati saya makin merasa hebat, berarti postingan ini gak bagus buat saya. Tapi ketika saya memposting sesuatu, sayanya aman, saya gak merasa diri saya hebat, dan alhamdulillah banyak juga jamaah yang ikut-ikutan untuk membantu orang-orang Palestina, ya kita anggap saja itu sedekah. Postingan yang bernilai sedekah karena mendorong orang lain untuk berbuat
baik. Makanya kalau mau bikin postingan jangan nyari subscriber, ya, jangan nyari follower. Ayo follow saya, jangan usah. Kebaikan yang baik itu sebenarnya nggak usah diposting, Pak. Tapi kalau untuk Palestina memang harus diposting. Soalnya kalau nggak diposting ada yang tahu. Ya, siapa yang tahu kalau mereka menderita? Memang harus ada postingan. Tapi kalau hanya sekedar Bapak pengen ngasih tukang apa yang di pinggir jalan, kan nggak perlu diposting, Pak. Karena yang di pinggir jalan yang nggak diposting pun juga orang tahu kalau dia kayak gitu. Bapak nggak perlu memposting, memang orang tahu kalau dia melarat gitu. Ya, lokasinya pun juga sering dilewati banyak orang kan. Ya, kayak di pinggir jalan, kayak pemulung dapat duit dari YouTuber. Itu sebenarnya nggak perlu kita posting. Orang juga tahu kalau itu pemulung, Pak. Orang juga tahu kalau mereka itu orang susah, gitu loh. Jadi kebaikan kalau bisa untuk hal-hal seperti itu mendingan nggak usah diposting. Jadi kita kasih aja, nggak usah bikin video, ya. Karena masih banyak orang-orang yang susah di tempat-tempat yang lain, ya. Berikutnya 4 pertanyaan ketika manusia berada di yaumul hisab. Dari Abi Barzah Abdullah bin Abid al-Aslami, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan pernah bergeser kedua kaki seorang hamba sehingga dia ditanya tentang umurnya dalam hal apa dia habiskan, tentang ilmunya apa saja yang telah dia amalkan, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan, dan tentang jasadnya untuk apa dia gunakan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau berkata di sini hasan dan keterangan. Kejadian ini terjadi pada yaumul hisab. Jadi ini pertanyaan yang dilontarkan kepada seorang hamba di yaumul hisab. Jadi Bapak kalau pengen tahu hisab itu isinya apa sih gitu loh Pak. Ustaz, hisab itu nanti kita dikasih apa? Dikasih pertanyaan apa? Terus ngapain? Nah ini Pak jawabannya. Isinya hisab ini. Pertama, seseorang tidak akan lolos untuk melanjutkan perjalanan berikutnya sehingga dia ditanya tentang umur. Nanti hisab pertama kali yang ditanya umurmu tuh kamu pakai buat apa? Untuk apa kamu habiskan umurmu? Ya, yaitu apakah dia menghabiskan umurnya untuk taat atau maksiat. Nanti ditimbang Pak, maksiatnya berapa tahun, taatnya berapa tahun. Ditimbang kira-kira nanti. Ayo, ya. Makanya kata ulama, kalau kamu nggak bisa ibadah, ya nggak usah maksiat, gitu loh Pak. Artinya gini, kalau malam nggak bisa bangun tahajud, jangan sampai malam digunakan untuk maksiat, gitu loh Pak. Mendingan dipakai tidur, sehingga nanti kalau ditanya untuk apa umurmu dihabiskan, tidur. Oh yaudah kalau tidur aman. Yang penting bukan maksiat, gitu loh Pak. Makanya ulama sering ngasih pesan kayak gitu. Kalau kamu nggak bisa ibadah di malam hari, ya tidur saja. Ya, udah nggak ibadah, maksiat aja. Dan tentang amal perbuatannya, apakah semuanya dilakukan karena Allah semata atau karena ingin dilihat oleh manusia riya dan didengar oleh manusia sum'ah? Ini Pak, ini agak berat ini. Pertanyaan yang kedua loh Pak. Kita ini ngaji itu ikhlas apa enggak? Nanti ditanya di sana nanti. Yang tahu Allah. Dan tentang hartanya, di mana dia mendapatkannya? Ayo, kamu dapat dari mana? Coba bayangin Pak. Kalau Bapak kerjanya di pabrik, jawabannya simpel. Saya mendapatkannya dari pabrik. Pabrik itu dapatnya dari mana? Oh, tanya terus. Apakah didapatkan dengan cara yang halal atau cara yang haram? Makanya yang rezekinya halal, alhamdulillah. Nanti kalau ditanya, kamu dapat dari mana? Enggak, dari sawah. Oh, petani. Petani simpel. Nah, kalau yang bukan petani itu kan nanti ribet nanti. Dan kemana dia menghabiskan hartanya? Kalau sudah diyakini halal Pak, pertanyaan berikutnya, itu harta dipakai apa aja? Apakah dihabiskan untuk kebaikan, hal-hal yang ma'ruf, atau dihabiskan hanya untuk melakukan hal-hal yang israf dan mubadir? Bahkan nanti Pak, kalau ada orang beli satu benda, bendanya itu nggak diapa-apain, itu dihisab gitu. Contoh, beli HP 5, nganggur 4, yang dipakai 1. Nanti ditanya, kamu beli HP 4 buat apa? Koleksi. Wah, habis kita. Orang yang suka mengoleksi harta itu hisabnya berat. Kenapa? Harta yang dikoleksi itu namanya mubadir, bukan israf. Israf itu apa?
butuh 4 beli 5, itu israf. Kalau mubadir beli tapi nggak dipakai, itu mubadir. Mobil 5 yang dipakai 1, yang 4 nganggur, mubadir Pak, bukan israf itu. Mubadir itu haram hukumnya. Banyak artis-artis yang suka beli-beli doang tapi nggak mau pakai, ya, beli baju ini, beli baju ini, beli ini, beli itu, nganggur semua di garasi, nganggur semuanya di gudang. Itu Pak nanti ditanya sama Allah, ya, semuanya ditanya. Maka pesannya para ulama, kalau kita punya barang yang sudah nggak dipakai, tolong disedekahkan. Kenapa? Biar nggak dihisab, gitu loh Pak. Sebelum Bapak meninggal, tolong barang-barang yang sudah nggak dipakai, baju, Ustaz baju ini udah jangan saya pakai, udah kasih orang aja. Nandep di lemari udah dihisab loh Pak. Nandep di lemari udah dihisab. Alhamdulillah baju-baju saya yang nggak kepake tak kasih orang. Maksudnya saya udah jarang pakai, itu tak kasih aja. Itu dihisab Pak. Entah baju, sepeda, motor, mobil, ya, ngendep, bayar pajak tiap tahun tapi nggak dipakai, ya, hanya koleksi saja. Nah, itu nanti dihisab sama Allah. Dan tentang jasadnya untuk apa dia gunakan, apakah dalam mentaati Allah atau untuk bermaksiat kepada Allah, semuanya Pak. Ini yang namanya hisab tuh kayak gini. Terutama barang-barang itu Pak. Boleh Bapak kalau punya baju-baju yang udah nggak pernah dipakai kasih orang. Malu Ustaz ngasihnya. Ya Bapak kasih orang yang kira-kira kalau Bapak ngasih nggak malu. Jangan kasih ke saya. Maksudnya gini loh Pak, kasih orang yang kira-kira Bapak ngasihnya nggak malu gitu loh Pak. Nah, mungkin kasih ke teman, ya, kasih ke kenalan atau kasih ke tetangga, gitu kan. Kalau ngasih ke mertua kan nggak enak, ngasih bekas, gitu loh Pak. Kalau ngasih ke ini kan nggak enak. Tapi kalau ngasih teman-teman kan kadang ada yang mau aja gitu loh Pak. Yang memang benar-benar Bapak nggak gunakan, Bapak nggak pakai, silakan dikasih orang. Supaya nanti nggak lama dihisapnya. Orang yang hisapnya lama itu nggak masuk surga Pak. Masuk surganya toat. Ya, yang lain udah masuk surga, ini mana nih? Itu masih ditanya gara-gara baju di lemari. Berapa bajunya? 5 lemari, ya. Ya repot. Dasarnya berita bumi bagi manusia terakhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu beliau berkata, Rasulullah membaca ayat, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Idza yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Surat Al-Zalzalah ayat keempat. Lalu beliau bersabda, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan berita bumi? Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya berita bumi adalah ketika bumi akan menjadi saksi untuk memberatkan semua hamba laki-laki dan wanita dengan segala amal yang pernah mereka lakukan di atas punggungnya. Dia bumi akan berkata, engkau telah beramal ini dan itu pada hari ini dan itu. Maka inilah yang dinamakan dengan berita-berita bumi. Keterangan dalam hadis ini disampaikan bahwa bumi bisa berbicara dan menyampaikan segala amal perbuatan yang dilakukan di atasnya, sehingga setiap manusia akan terbagi menjadi 2 amal saja. Jika beritanya adalah amal-amal kebaikan, dia selama di atas bumi, maka bumi akan menjadi saksi untuknya agar dia dapat memasuki surga. Jadi Bapak, kenapa sih Ustaz kalau sholat sunnah harus pindah-pindah? Biar saksinya banyak. Kenapa sih kalau sedekah harus pindah-pindah? Biar saksinya banyak. Gitu aja Pak, simpel saja. Namun jika ternyata banyak amal-amal keburukan yang dia lakukan di dunia, maka bumi akan menjadi saksi atas segala perbuatan dosanya dan menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka solusi yang paling benar adalah bertaubat kepada Allah, sehingga bumi akan lupa atas segala keburukan yang pernah kita lakukan di atasnya. Tapi walaupun bumi itu jadi CCTV Pak, Allah punya solusi, tobat. Nah, kalau sudah tobat, maka bumi akan dibikin lupa. Jadi orang yang pernah maksiat di Ciputat, di pasar, pojok, ya, gara-gara dia tobat, nanti Allah akan bikin pasar Ciputat bagian pojok melupakan perbuatan dia hari ini, jam ini, keadaan ini. Itu dibikin lupa sama Allah. Kenapa? Dia sudah taubat dari dosanya. Maka perbanyak istighfar saja.
Ini solusi. Solusi yang kedua, bapak di lokasi yang sama tapi melakukan amalan yang berbeda. Contoh, dulu waktu saya masih belum nikah, Ustaz, saya suka pacaran di sini. Ya udah, sekarang karena bapak sudah nikah, ayo sama keluarganya main di tempat itu, supaya tempat itu nggak menjadi saksi pas pacaran, tapi jadi saksi pas halal. Gitu loh, Pak. Kalau dulu pernah maksiat di sini, ayo kita ngaji di sini. Kalau pernah maksiat di sini, ayo kita sholat di sini. Kalau pernah maksiat di situ, ayo baca Quran di situ. Jadi nanti kebaikan akan menutupi keburukan, dan insya Allah nanti di akhirat dapat keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan bisa kita amalkan semua. Amin. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita, dan Allah terima pengajian kita. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wa salam